Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Indah Wijayanti. Sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Apakah kalian tahu respirasi pada tumbuhan itu? Respirasi pada tumbuhan adalah suatu proses penyerapan oksigen di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Proses respirasi ini terjadi pada pagi hari, siang hari, saat bersamaan dengan fotosintesis, dan juga malam hari saat tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Proses respirasi menggunakan gula yang dihasilkan dari fotosintesis serta oksigen untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan tanaman. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita lihat animasi berikut ini. Respirasi pada tanaman. Pada akhir modul ini, Anda dapat menjelaskan proses respirasi pada tanaman, membedakan antara fotosintesis dan respirasi, dan menjelaskan fungsi dari akar udara. Pada video kali ini, kita akan belajar proses tentang respirasi yang terjadi pada tanaman. Tanaman bernapas sepanjang waktu karena sel-sel mereka membutuhkan energi untuk tetap hidup. Tetapi tanaman hanya bisa berfotosintesis ketika ada cahaya. Setiap bagian tanaman bernafas melalui sel lapisan luar. Akar bernafas melalui rambut akar, batang bernafas melalui epidermis, dan daun memiliki pori-pori kecil yang disebut stomata untuk bernafas. Mari kita pelajari secara detail satu persatu. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di daun, serta hilangnya air dalam transpirasi, terjadi melalui pori-pori yang disebut stomata. Biasanya stomata terbuka ketika cahaya menyinari daun di pagi hari dan tertutup pada malam hari. Setiap sel penjaga tebal dan elastis. Ketika turgor mengembang, dinding luar stroma menonjol keluar, memaksa stroma untuk membuka. Ketika sel penjaga longgar, turgor dinding dalam elastis kembali ke bentuk aslinya dan stroma menutup. Batang kayu ditutupi dengan suberin, suatu bahan tahan air vaksin, sehingga gabus tahan terhadap oksigen dan karbon dioksida, seperti halnya air. Tetapi inti batang berkayu dilubangi oleh pori-pori yang tidak beraturan yang disebut lentisel. Lentisel memungkinkan oksigen untuk mencapai ruang antar sel pada jaringan dalam dan karbon dioksida untuk dilepaskan ke atmosfer. Saya telah membaca bahwa tanaman juga memproduksi makanan mereka dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida dari udara. Jadi, apa perbedaan fotosintesis dan respirasi? Seperti yang kita lihat, dari kata persamaan respirasi dan fotosintesis adalah kebalikannya. Respirasi menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Di sini perlu dicatat bahwa tanaman bernafas sepanjang waktu, entah itu gelap ataupun terang. Tanaman melakukan fotosintesis hanya ketika adanya cahaya matahari. Mari kita lihat bagaimana tanaman berperilaku di siang dan malam hari. Kehadiran cahaya juga mempengaruhi fisiologi dan proses fotosintesis dan respirasi pada tanaman. Saat gelap, respirasi, tidak adanya fotosintesis, oksigen yang diambil, dan karbon yang dikeluarkan. Saat cahaya redup, tingkat fotosintesis,
sama dengan tingkat respirasi. Cahaya terang. Tingkat fotosintesis lebih besar dari tingkat respirasi. Karbon dioksida diambil dan oksigen yang dikeluarkan. Anda pasti telah mendengar bahwa beberapa tanaman memiliki akar udara, seperti bakau dan anggrek memiliki akar udara yang tumbuh dari batang dan menyerap air langsung dari udara. Selain memberikan dukungan struktur, akar udara memainkan peran penting dalam menyediakan oksigen untuk respirasi. Oksigen memasuki pepohonan melalui lentisel di akar. Saya yakin Anda sekarang telah mengerti segalanya tentang respirasi. Pada akhir modul ini, Anda telah belajar tentang proses respirasi pada tanaman, perbedaan antara fotosintesis dan respirasi, serta fungsi dari akar udara. Tadi, di video animasi, dijelaskan tentang alat respirasi pada tumbuhan. Alat respirasi pada tumbuhan ada 3, yaitu yang pertama adalah stomata, yang kedua lentisel, yang ketiga adalah rambut akar. Kita bahas terlebih dahulu stomata. Stomata ini terletak pada daun. Struktur ini memiliki lapisan-lapisan yang dikelilingi oleh sel epidermis. Stomata terbuka pada saat ada sinar matahari, dan stomata tertutup bila tidak ada sinar matahari. Faktor yang mempengaruhi stomata terbuka dan stomata tertutup adalah: yang pertama, kadar air. Yang kedua adalah konsentrasi ion kalsium pada sel epidermis. Yang ketiga adalah jumlah karbon dioksida. Yang kedua adalah lentisel. Lentisel terletak pada batang. Bentuk lapisan ini adalah lubang-lubang kecil seperti pori-pori pada permukaan batang. Yang ketiga adalah rambut akar. Rambut akar terletak pada akar. Struktur ini berumur sangat pendek dan berkembang biak secara mitosis. Rambut akar ini berfungsi: yang pertama adalah menyerap garam-garam mineral yang ada di tanah. Yang kedua adalah alat pernafasan, karena rambut akar bisa menghirup oksigen yang ada di pori-pori tanah. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan ada 2, yaitu yang pertama aerob dan yang kedua adalah anaerob. Kita bahas aerob dulu. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah suatu proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Terjadi pembakaran atau oksidasi untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan pada proses ini adalah 36 ATP. Tahapan dari proses aerob ini adalah: yang pertama, menyerap oksigen di udara. Yang kedua adalah pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi air dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah pembebasan energi menjadi pengatur suhu. Yang keempat adalah pembebasan air dan karbon dioksida. Kedua adalah proses anaerob. Proses anaerob ini adalah suatu proses yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Tapi di sini proses ini menghasilkan sintesis berupa glukosa dan karbon dioksida. Jumlah energi pada aerob ini adalah lebih sedikit daripada anaerob tadi, yaitu 2 ATP. Proses ini terjadi pada sitoplasma. Tahapan respirasi tumbuhan yang pertama adalah penyerapan udara bebas di lingkungan. Yang kedua adalah proses transportasi gas pada tanaman secara menyeluruh dan terjadi secara difusi. Yang ketiga adalah oksigen yang masuk ke dalam sel tumbuhan mengalami difusi di ruang antar sel, yaitu sitoplasma dan membran. Yang keempat adalah karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan di sel tumbuhan dan mengalami difusi di dalam ruang antar sel.
Yang terakhir adalah O2 yang dihirup, dan disitulah terjadinya proses respirasi pada tumbuhan. Proses respirasi tumbuhan ada 4. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Kita bahas glikolisis. Glikolisis adalah perubahan gula menjadi dua molekul asam pirufat. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, adalah pengubahan asam pirufat menjadi asetil CoA dan melepas karbon dioksida. Yang ketiga adalah siklus Krebs, yaitu pembakaran asam pirufat secara aerob menjadi H2O dan CO2 serta energi kimia. Yang keempat adalah transfer elektron, adalah setelah menjadi H2O, CO2 dan energi kimia akan ditransfer ke sel tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi ada 2, yaitu internal dan eksternal. Kita bahas yang internal dulu. Yang internal adalah jumlah plasma dalam sel, jumlah substan respirasi dalam sel, dan yang ketiga adalah umur dan tipe tumbuhan. Yang pertama, jumlah plasma dalam sel. Jika jaringan meristem muda, maka jumlah plasmanya akan banyak dan itu akan mempercepat laju respirasinya. Tetapi jika jaringan meristem itu tua, maka jumlah plasmanya akan sedikit dan laju respirasinya akan rendah. Yang kedua adalah jumlah substrat respirasi dalam sel. Jika jumlah kandungan substrat dalam sel banyak, maka laju respirasinya akan naik. Tetapi sebaliknya, jika jumlah kandungan substrat dalam sel sedikit, maka laju reaksinya akan turun. Yang ketiga adalah umur dan tipe tumbuhan. Jika umurnya muda, maka laju reaksinya akan naik karena jika muda, jaringannya masih baik dan cara berkembang biaknya itu masih baik. Tapi jika dewasa atau sudah tua, maka jaringannya akan sedikit menurun dan cara berkembang biaknya itu lebih lambat. Yang kedua adalah eksternal. Yang pertama suhu. Jika kenaikan suhu 10 derajat Celcius, jika naik dalam 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan cepat. Tapi jika suhunya di bawah 10 derajat Celcius, maka laju respirasinya akan menurun atau akan lambat. Yang kedua adalah kadar O2 di udara. Kadar O2 di udara ini jika kadar O2 ini terlalu di sini kadar O2-nya banyak, maka laju reaksinya akan naik. Tetapi jika O2 di udara ini sedikit, maka laju reaksinya akan menurun. Yang ketiga adalah kadar CO2 di udara. Ini terbalik dengan O2 yang ada di udara. Jika CO2 di udara sangat banyak, maka laju reaksinya akan menurun. Tetapi jika CO2 yang di udara semakin sedikit, maka laju reaksinya akan naik. Yang keempat adalah garam mineral. Jika akar menyerap garam-garam mineral, maka laju reaksinya akan naik. Tetapi kalau akar tidak menyerap garam-garam yang ada garam-garam mineralnya, maka laju reaksinya akan menurun. Setelah kita belajar respirasi pada tumbuhan, saya akan membacakan beberapa soal yang dapat dijadikan bahan latihan agar kalian bisa lebih memahami pembelajaran kali ini. Soalnya 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Saya akan membacakan 2 kali soal tersebut. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Nomor 1. Respirasi terjadi pada waktu A. Pagi hari, B. Pagi hari dan siang hari, C.
malam hari, D. siang hari, E. pagi, siang, dan malam hari. Saya ulangi lagi. Respirasi terjadi pada waktu A. pagi hari, B. pagi hari dan siang hari, C. malam hari, D. siang hari, dan E. pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nomor 2. Respirasi pada tumbuhan terjadi di bagian A. daun, B. bunga, C. akar, D. batang, E. daun, batang, dan akar. Nomor 2. Respirasi pada tumbuhan terjadi di bagian A. daun, B. bunga, C. akar, D. batang, dan E. daun, batang, dan akar. Nomor 3. Bagian daun yang digunakan untuk menyerap cahaya matahari saat berfotosintesis adalah A. stomata, B. lentisel, C. membran, D. klorofil, E. sitoplasma. 3. Bagian daun yang digunakan untuk menyerap cahaya matahari saat berfotosintesis adalah A. stomata, B. lentisel, C. membran, D. klorofil, E. sitoplasma. Nomor 4. Respirasi menghasilkan produk berupa A. sukrosa, B. CO2, C. CO2 dan H2O, D. glukosa, E. oksigen. Nomor 4. Respirasi menghasilkan produk berupa A. sukrosa, B. CO2, C. CO2 dan H2O, D. glukosa, E. oksigen. Nomor 5. Alat respirasi pada tumbuhan terjadi di bagian kecuali A. stomata, B. lentisel, C. rambut akar, D. buah. Nomor 5. Alat respirasi pada tumbuhan terjadi di bagian kecuali A. stomata, B. lentisel, C. rambut akar, D. buah. Nomor 6. Reaksi aerob terdiri dari beberapa tahapan-tahapan kecuali A. glikolisis, B. siklus Krebs, C. dekarboksilasi oksidatif, D. transfer elektron, E. biosintesis. Nomor 6. Reaksi aerob terdiri dari beberapa tahapan-tahapan kecuali A. glikolisis, B. siklus Krebs, C. dekarboksilasi oksidatif, D. transfer elektron, E. biosintesis. Nomor 7. Pada metabolisme glukosa, proses penguraian karbohidrat menjadi laktat tanpa melibatkan oksigen terjadi peristiwa A. fermentasi, B. glikolisis, C. respirasi, D. glikolisis anaerob, E. siklus Krebs. Nomor 7. Pada metabolisme glukosa, proses penguraian karbohidrat menjadi laktat tanpa melibatkan O2 terjadi peristiwa A. fermentasi, B. glikolisis, C. respirasi, D. glikolisis anaerob, E. siklus Krebs. Nomor 8. Reaksi respirasi yang berlangsung pada tahap pertama adalah A. glikolisis, B. dekarboksilasi oksidatif, C. siklus Krebs, D. transfer elektron, E. fotosintesis. Nomor 8. Reaksi respirasi yang berlangsung pada tahapan pertama adalah A. glikolisis, B. dekarboksilasi oksidatif, C. siklus Krebs, D. transfer elektron,
E. Fotosintesis. Nomor 9. Glikolisis menghasilkan energi sebanyak A. 1 ATP, B. 2 ATP, C. 3 ATP, D. 4 ATP, E. 5 ATP. Nomor 9. Glikolisis menghasilkan energi sebanyak A. 1 ATP, B. 2 ATP, C. 3 ATP, D. 4 ATP, E. 5 ATP. Nomor 10. Pada saat proses respirasi, pembentukan asam pirufat terjadi di A. Sitoplasma, B. Membran dan mitokondria, C. Membran luar, D. Nukleus, E. Stroma. Nomor 10. Pada saat proses respirasi, pembentukan asam pirufat terjadi di A. Sitoplasma, B. Membran dan mitokondria, C. Membran luar, D. Nukleus, E. Stroma. Sekarang adalah soal esai. Nomor 1. Apa perbedaan dari respirasi dan fotosintesis? Apa perbedaan dari respirasi dan fotosintesis? Yang kedua, bagian tumbuhan yang melakukan respirasi adalah bagian tumbuhan yang melakukan respirasi adalah. Nomor 3, apa perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob? Apa perbedaan dari reaksi respirasi aerob dan anaerob? Nomor 4, mengapa jumlah ATP yang dihasilkan pada respirasi anaerob lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob? Mengapa jumlah ATP yang dihasilkan pada reaksi anaerob lebih sedikit dibandingkan reaksi aerob? Nomor 5. Mengapa ketika malam hari kita duduk di bawah tumbuhan yang besar dan berdaun lebat, nafas kita terasa sesak? Mengapa ketika malam hari kita duduk di bawah tumbuhan yang besar dan berdaun lebat, nafas kita terasa sesak? Sekian pembelajaran hari ini. Kerjakan soal yang saya berikan agar kalian lebih paham tentang respirasi pada tumbuhan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.